Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anakku kelas 6 SD IPA Madinah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat walafiat dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Berjumpa lagi di pembelajaran daring untuk kelas 6, pembelajaran tema 4, subtema 3, pembelajaran yang ketiga dengan tema yang sama, globalisasi, dengan subtema globalisasi dan cinta tanah air. Insyaallah ta'ala kita akan mempelajari muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Tentu kalian masih ingat tentang teks eksplanasi. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi itu yaitu di paragraf pertama merupakan pernyataan umum dari topik masalah yang akan disajikan. Isinya tentang ini nanti ya. Di paragraf kedua yaitu berisi tentang deret penjelas, berisi fakta atau kenyataan, pembuktian, proses dari masalah yang disajikan secara berurutan dan sistematis. Sedangkan paragraf yang ketiga merupakan simpulan dan pesan atau kesan penulis tentang topik tersebut. Mengenai ciri-ciri teks eksplanasi ini, kalian bisa menggunakan informasi di teks eksplanasi pada pembelajaran pertama ya, sebagai sumber informasi pendukung tentunya. Silahkan dibuka kembali bukunya ya, di pembelajaran pertama di tema 4 subtema 3 ya, pembelajaran yang keempat. Nah, berikut ada teks eksplanasi dengan judul Teknologi Hijau di Era Globalisasi. Namun teks ini masih rumpang atau belum komplit. Nah, di sini di paragraf pertama yang berisi pernyataan umum sudah komplit. Di paragraf yang kedua yang berisi tentang deret penjelas belum komplit. Sementara di paragraf ketiga atau simpulan sudah lengkap. Nah, tugas kalian hari ini yaitu lengkapilah teks eksplanasi tersebut sehingga menjadi satu teks yang utuh. Silahkan paragraf kedua ini kalian lengkapi ya, kalian jelaskan ya di sini tentang teknologi hijau yang dipakai di negara kita, yaitu tentang pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Jadi nanti silahkan kalian mencari referensi baik itu di internet ataupun di buku-buku pelajaran tentang pembangkit listrik tenaga surya ini untuk bisa melengkapi teks rumpang di paragraf kedua. Ya, silahkan nanti kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing tentunya ya. Baik, selamat berkarya ya. Nah, panel surya ini merupakan salah satu upaya untuk memanfaatkan energi alternatif yang berasal dari matahari maksudnya ya. Selain panel surya itu ada energi matahari yang juga dimanfaatkan dalam kegiatan sehari-hari, yaitu digunakan untuk memasak ya dengan kompor sederhana tenaga surya. Nah, negara kita itu adalah negara yang punya sinar matahari yang sangat melimpah setiap harinya ya. Meskipun tidak bisa menggantikan sepenuhnya energi minyak dan gas bumi, setidaknya energi matahari ini bisa menghemat dan mengurangi konsumsi minyak ataupun gas yang semakin langka. Nah, sekarang kalian bisa melakukan percobaan ya, baik itu kelompok ya dengan teman sekelas kalian di rumah atau dekat rumah kalian ataupun secara mandiri ya. Silahkan kita hari ini mencoba praktek ya, membuat kompor sederhana tenaga surya. Alat-alat yang digunakan apa saja? Ini ada 2 kotak berbahan kayu atau triplek ya, yang berbeda ukuran dengan selisih sekitar 1 inci di setiap sisinya. Terus koran atau sobekan kertas. Kotak kayu atau triplek ini mungkin bisa juga digantikan dengan kardus ya, mungkin ya. Coba saja nanti ganti dengan kardus ya. Kemudian koran atau sobekan kertas ini bisa juga digantikan dengan styrofoam. Kertas konstruksi berwarna hitam ya, kertas yang berwarna hitam bisa mulsa ataupun kertas yang lain ya. Kemudian 4 lembar kardus, pisau cutter, pembungkus makanan berbahan aluminium atau plat logam. Aluminium foil ini bisa pula digunakan tetapi akan cepat kotor dan harus sering diganti ya. Terus plester atau perekat karet 8 buah tangkai penyangga, ini bisa pakai atau tidak ya.
Bisa lem tahan panas yang kuat, daya rekatnya ini pun juga pilihan, bisa menggunakan ini ataupun tidak. Itu alat dan bahan. Kemudian cara kerja atau cara membuatnya ya, tempatkan kotak kecil di dalam kotak yang lebih besar. Kemudian isi celah kosong di sini ya dengan kertas atau koran ataupun styrofoam yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian alasi sisi bagian dalam kotak kecil dengan kertas konstruksi hitam. Jadi dasar ataupun dinding-dinding bagian dalam kotak kecil ini kita kasih kertas yang berwarna hitam ya. Yang ketiga, lapisi 4 buah karton dengan bahan pemantul cahaya. 4 buah kardus tadi dilapisi dengan bahan pemantul cahaya ya, bisa aluminium foil ataupun plastik yang istilahnya meling-meling ya, yang meling-meling yang bisa memantulkan cahaya. Kalau kita melihat plastik itu kena cahaya silau ya, seperti itu. Atau mungkin bisa diganti cermin ya, cermin ini, cermin datar. Cuman agak mahal nanti kalau pakai cermin ya. Kemudian yang keempat, pasanglah setiap pelat pemantul sinar surya tersebut pada setiap sisi ya, sebagaimana pada gambar seperti ini. Silahkan dipasang. Ini fungsinya nanti untuk memfokuskan cahaya. Kemudian yang kelima, gunakan tangkai penyangga di bagian bawah setiap pelat pemantul ya, di bagian bawah disangga gitu ya. Kemudian taruh panci makanan dalam kotak. Tempatkan oven tenaga surya ini di tempat yang terpapar cahaya matahari langsung di waktu terik siang hari. Jadi ketika matahari lagi panas-panasnya, kalau kita mau masak dengan kompor tenaga surya ini harus ya, diletakkan di bawah terik matahari langsung ya. Kemudian ujilah kompor tenaga surya buatan kalian. Tuliskan laporan hasil percobaan ya. Untuk hasil percobaan bisa dibuat sesuai dengan format yang sudah lalu yang sudah diberikan ya, tentang format hasil percobaan. Silahkan, semoga berhasil ya. Nanti dilihat, dikasih air sedikit aja, nanti dilihat airnya mendidih atau enggak, atau dikasih telur ya, telurnya matang atau enggak nanti ya. Dikasih minyak sedikit terus dikasih telur, demikian. Nah, ini urut-urutan kerjanya. Jadi nomor 1 ini tadi ya, kotak kecil dimasukkan ke kotak besar, kemudian dikasih penyekat styrofoam. Kemudian ini ya, dilapisi dengan plastik yang mengkilap atau cermin, kemudian dipasang seperti ini, ada penyangga-penyangganya. Nah, ini yang sudah jadi, ini panci yang siap untuk dipakai untuk memasak. Demikian untuk hari ini, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.